Selamat pagi siswa-siswi semua. Apa kabar di hari ini? Semoga dalam keadaan yang sehat, keadaan yang baik, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, alhamdulillah ya, hari ini kita bisa kembali lagi bertemu, bertatap muka pada pelajaran pendidikan agama Islam. Dan hari ini Ibu akan memberikan materi yang baru. Mungkin kalian semua akan suka dan akan bersemangat di hari ini untuk belajar. Oke, materi kita hari ini adalah membahas tentang manfaat dari kejujuran. Kita semua memiliki sikap berbagai macam ya. Ada yang baik, mungkin ada yang buruk. Itu tergantung dari siswanya atau tergantung dari karakter pribadinya. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menyarankan kita untuk selalu berbuat jujur. Nah, kali ini Ibu akan membahas apa itu arti dari kejujuran. Baik, pengertian jujur itu dapat diartikan dari dua bagian. Yang pertama, pengertian dari bahasa, dan yang kedua, pengertian dari istilah. Menurut bahasa, kejujuran itu berarti berkata yang benar, yang nyata. Sedangkan menurut istilah adalah kesesuaian antara ucapan dengan perbuatan. Oke, mungkin kalian semua agak sedikit bingung atau ada yang sudah mengerti ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, kita sebagai umat Islam itu diwajibkan untuk melakukan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarang sama Allah. Allah sendiri sudah memberikan dalil. Ya, ada dalilnya untuk kita berbuat jujur yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as shadiqin. Yang artinya wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan bersamalah dengan orang-orang yang benar. Itu terdapat dalam surah At-Taubah ayat 119. Adapun alasan dari manusia membutuhkan sikap jujur adalah untuk memberikan kehidupan yang lebih baik. Maksudnya kita ingin hidup kita itu aman, nyaman, tentram, tidak ada kendala apapun, dan tentunya mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, seseorang yang dikatakan beriman kepada Allah adalah dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Makanya dari itu kita semua diwajibkan untuk senantiasa berlaku baik, senantiasa berlaku jujur untuk memperoleh ridho dari Allah dan tentunya untuk mendapatkan kenyamanan dan ketentraman dalam hidup. Dan selanjutnya ada juga kejujuran sebagai pembuka pintu segala kebaikan. Nah, kebaikan itu berpulang dari kita untuk kita. Misalnya kita membantu orang, maka ada kalanya nanti di satu saat orang membantu kita. Ya, dan tentunya semua sifat itu harus kita miliki. Walaupun mungkin ada orang yang tidak senang, itu semua berpulang kepada pribadi masing-masing. Baik, adapun identifikasi perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari itu ada berbagai macam. Ada jujur dalam ucapan. Jujur dalam ucapan itu kayak mana, Bu? Maksudnya apapun yang kita katakan itu jujur dan tentunya tidak menyakiti hati orang lain. Misalnya kalian berbicara sama teman kalian, apakah hari ini ada PR yang dikasih tugas sama guru? Ada yang menjawab, iya benar, ada PR kita hari ini, ada tugas dari guru. Nah, itu salah satu contoh dari jujur dalam ucapan. Ada juga jujur dalam berniat. Ya, itu mungkin perilaku seseorang yang ada pada diri sendiri. Apapun niat yang ingin kita lakukan, ya kalau kita berniatnya baik, maka hasilnya juga akan baik untuk kita sendiri. Dan ada juga jujur dalam kemampuan ya, atau jujur dalam kemauan ya, maksud Ibu seperti itu. Kemauan kita, maksudnya ada yang ingin kita lakukan. Ada juga menepati janji ya, jujur dalam menepati janji. Misalnya kalian berjanji untuk teman hari ini, saya akan membawa kamu makanan dari rumah. Mungkin kita akan makan sama-sama di sekolah waktu istirahat nanti ya. Bisa jadi itulah salah satu bentuk sifat ya, menepati janji. Dan
jujur dalam perbuatan. Itu juga termasuk dalam sifat perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari yang memang harus ya, atau memang ada dalam diri kita sendiri sebagai seorang muslim. Oke, selanjutnya cara membudidayakan sikap jujur ya. Cara membudidayakan sikap jujur maksudnya itu kejujuran itu sejak kapan harus ditetapkan dalam diri kita. Ya tentunya yang pertama pembiasaan sejak dini. Maksudnya sejak kita sudah mulai bisa berbicara, bisa berjalan, mungkin orang tua kita mengajarkan kita perkataan-perkataan yang baik, perkataan-perkataan yang benar. Jadi kita bisa terbentuk karakternya. Kalian bisa menjadi karakter yang lebih baik, karakter yang memang seharusnya ada pada diri sendiri ya, yaitu berlaku jujur. Oke, sebaliknya memperdalam dan mengamalkan ajaran Islam. Oke, seperti yang tadi Ibu katakan, Allah Subhanahu wa taala saja sudah memerintahkan kita untuk berlaku jujur. Maksudnya segala perintah Allah Subhanahu wa taala harus kita kerjakan dan tentunya kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kalian semua bisa mendalaminya, bisa memahaminya. Dan yang ketiga yaitu membuat lingkungan kejujuran. Nah, ini yang terutama. Misalnya kita di lingkungan tempat tinggal kita ini berbagai macam karakter, ya. Ada yang si A begini, si B begini, dan yang lainnya. Mungkin dengan adanya sifat kejujuran dari kita bisa membawa lingkungan tempat tinggal kita atau dimanapun kita berada itu bisa masuk ke dalam area sifat yang kita miliki tadi. Ya, sebenarnya kita nggak bisa memaksakan kehendak. Mungkin mereka ingin, aku nggak ingin seperti kamu nanti gini, katanya gitu. Tapi yang namanya kita manusia ingin mengajak kebaikan dan ingin melaksanakan perintah Allah, ya tentunya kita akan membawa teman kita tadi atau keluarga kita, kerabat kita ke arah yang lebih baik. Adapun hikmah perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari ya di masyarakat, ya itu tentunya banyak sekali. Yang pertama bagi diri kita sendiri, hikmahnya mungkin luar biasa ya bagi kita. Ya tentunya semakin dipercaya oleh orang lain. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya sama kalian, apakah kalian ingin dipercaya atau tidak dengan orang lain? Ya tentunya kita ingin dipercaya. Karena apa? Kepercayaan itu sangat-sangat mahal harganya. Apabila sekali kita berkhianat, maka orang itu tidak akan lagi percaya sama kita. Apapun yang tadinya kita katakan benar, sekali kita berkhianat atau sekali kita berbohong, maka itu orang tidak akan lagi merespon. Ya, mungkin kalian sendiri dalam pergaulan sehari-hari di sekolah maupun di rumah pasti mengalami hal tersebut. Bisa jadi orang yang berkata jujur akan membawa ke arah yang lebih baik, dan tentunya kita sebagai umat Islam juga harus menteladani sifat dari Rasulullah SAW. Baik, selanjutnya menjadikan harga diri semakin tinggi dan yang paling utama adalah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah salah satu hikmah yang memang sangat-sangat kita inginkan. Kita sangat-sangat ingin dicintai oleh Allah, karena apabila Allah sudah mencintai kita, apapun yang kita lakukan, apapun hajat kita, apapun keinginan kita, insya Allah akan mengabulkannya. Oke, baik. Mungkin sampai di sini materi yang Ibu berikan, berhubung juga waktunya mungkin ya. Dan Ibu harapkan dari berbagai macam penjelasan ya yang tadi Ibu utarakan, semoga ada manfaatnya dan bisa kita ambil hikmahnya. Baik, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.